أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sedang dibahas tentang syariah atau pertempuran pada masa Rasulullah SAW. Dalam rangkaian ini saya akan membahas tentang Sariyah Qurs bin Jabir. Sariyah ini terjadi pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah menuju ke arah suku Uraniyin. Menurut sebagian riwayat, ini adalah Sariyah Sa'id bin Zaid. Namun sebagian besar berpendapat bahwa ini adalah Sariyah Qurs bin Jabir. Ada juga pendapat bahwa ini adalah Sariyah Jarir bin Abdullah. Namun pendapat ini dibantah karena Hazrat Jarir bin Abdullah masuk Islam 4 tahun setelah Sariyah ini. Latar belakang terjadinya Sariyah ini adalah ketika beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW. Ini dalam Sahih Bukhari, kitab Jihad dan kitab Diyat. Diriwayatkan dari Hazrat Anas bahwa mereka adalah 8 orang dari suku Uqal dan Urainah. Menurut Ibnu Jarir dan Abu Awanah, 4 orang dari mereka berasal dari Urainah, 3 dari Uqal, dan orang ke-8 bukan dari kedua suku tersebut dan tidak diketahui nasabnya. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan berbincang-bincang tentang Islam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka telah berbaiat masuk Islam dan mereka dalam keadaan sakit. Abu Awanah menyebutkan bahwa mereka sangat lemah. Warna kulit mereka sangat kuning dan perut mereka membengkak. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah SAW, berilah kami perlindungan dan makanan." Mereka pun tinggal di serambi Masjid Nabawi. Ketika mereka telah sembuh, tubuh mereka tidak cocok dengan cuaca di Madinah. Maksudnya, penyakit dan kelemahan karena kelaparan memang sudah hilang. Tetapi secara umum, menurut mereka, cuaca dan cara hidup kota Madinah tidak cocok dengan mereka. Menurut Ibnu Ishaq, mereka mendapati cuaca Madinah tidak cocok dan mereka menjadi lemah. Meskipun dari satu sisi mereka telah sembuh dari kelemahan akibat kelaparan, namun di sisi lain muncul penyakit-penyakit lain. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa saat itu di Madinah sedang terjadi wabah yang disebut bursam. Bursam adalah suatu penyakit yang mempengaruhi pikiran dan menyebabkan pembengkakan di kepala dan dada. Mereka berkata bahwa penyakit ini telah muncul dan iklim Madinah tidak cocok dengan mereka. Mereka mengatakan, "Kami adalah peternak, bukan petani. Oleh karena itu, sediakanlah kami susu." Maka dari itu, Rasulullah SAW bersabda, "Saya tidak punya apa-apa, kecuali kalian bisa pergi ke unta-unta yang menghasilkan susu." Oleh karena itu, beliau mengirim mereka ke padang rumput. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pergi ke padang rumput Faifa dan Khabar. Faifa adalah sebuah padang pasir di dekat Madinah. Bagaimanapun dari riwayat ini terlihat bahwa mereka tidak tinggal lama di Madinah.
dan mereka segera keluar dari Madinah dan kesehatan mereka pun membaik setelah meminum susu unta. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka untuk pergi ke unta-unta zakat agar mereka bisa meminum susunya. Maka mereka pun pergi ke unta-unta tersebut dan meminum susunya. Ketika mereka telah sembuh, tubuh mereka kembali normal dan perut mereka pun mengecil kembali. Mereka murtad setelah masuk Islam dan menggiring unta-unta penghasil susu itu pergi. Di satu sisi, ada perlakuan penuh kasih sayang dari Rasulullah SAW. Namun di sisi lain, sikap mereka adalah berkhianat setelah mereka sembuh. Diriwayatkan bahwa mereka berjumpa dengan Yasar, yang sebelumnya adalah hamba sahaya Rasulullah SAW yang telah dimerdekakan, dan juga beserta beberapa rekannya. Mereka membawa pergi unta-unta tersebut setelah mereka murtad. Kaum Muslim mengejar dan menantang mereka, dan terjadilah pertempuran. Orang-orang yang telah murtad tersebut memotong tangan dan kaki Hazrat Yasar, menusukkan duri ke lidah dan mata beliau hingga meninggal. Orang-orang yang jahat ini juga membunuh para penggembala Muslim lainnya. Jadi, mereka menyerang para penggembala Muslim ini. Pertama, mereka membunuh Hazrat Yasar, lalu membunuh para penggembala Muslim lainnya. Seorang yang selamat menghadap kepada Rasulullah SAW dan memberitahu beliau bahwa mereka telah membunuh rekan-rekannya dan membawa pergi unta-unta. Muhammad bin Umar meriwayatkan bahwa seorang wanita dari Bani Amr bin Auf mengendarai keledainya melewati tempat itu dan menemukan Hazrat Yasar tergeletak di bawah pohon. Ketika ia melewatinya, beliau telah meninggal. Wanita itu kembali ke kaumnya dan memberitahukan kejadian tersebut. Maka mereka pun berangkat dan membawa jenazah Yasar ke arah Kuba. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwa ada 20 pemuda Ansar yang berada bersama Rasulullah SAW. Beliau SAW lalu mengutus mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengirim 20 penunggang kuda untuk mengikuti jejak mereka. Yakni ketika para perampok itu membawa pergi unta-unta dan berita sampai kepada beliau SAW, beliau mengirim 20 orang. Di antaranya adalah Hazrat Salma bin Aqwa, Abu Raham, Abu Zar al-Ghifari, Buraidah bin Husayb, Rafi bin Mukis dan saudaranya Jundub, Bilal bin Haris, Abdullah bin Amr bin Auf Muzani, Jawal bin Surakah, As-Salabi, dan Suwaid bin Sakhr al-Juhani. Mereka semua dari kalangan muhajirin, dan Qurs bin Jabir al-Fihri ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Rasulullah SAW mengirim mereka untuk mengejar musuh. Bersama mereka dikirim seorang pelacak jejak yang mengikuti jejak musuh. Beliau SAW berdoa untuk kehancuran musuh. Ya Allah, butakanlah mereka dari jalan dan persempitlah jalan mereka lebih tipis dari kulit unta. Maksudnya adalah agar mereka tidak bisa melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Allah Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan mereka tertangkap pada hari itu juga. Ketika fajar menyingsing, mereka dibawa menghadap Rasulullah SAW. Di riwayat lain disebutkan, Qurs bin Jabir dan rekan-rekannya mencari mereka hingga malam tiba. Mereka pun bermalam di Harrah. Keesokan paginya, ketika mereka tidak tahu kemana arah musuh pergi, tiba-tiba mereka menemukan seorang wanita yang membawa pundak unta. Mereka menangkapnya dan bertanya tentang hal itu. Wanita itu menjawab bahwa ia melewati suatu kaum yang telah menyembelih unta dan memberinya bagian pundak ini, dan mereka berada di hutan itu. Ia juga diberi sepotong daging paha.
Wanita itu kemudian berkata, ketika kalian melihat mereka, kalian akan melihat asap mereka. Para sahabat pun berangkat hingga tiba di tempat musuh, yaitu saat mereka baru selesai makan. Para sahabat pun meminta mereka untuk menyerah, dan mereka semua menjadi tawanan tanpa ada yang tersisa. Para sahabat mengikat mereka dan membawa mereka ke Madinah dengan menunggang kuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di tempat bernama Ragabah, suatu tempat yang bersambung dengan Jurf yang berjarak 3 mil dari Madinah. Hazrat Anas meriwayatkan, saya keluar bersama beberapa anak muda mengikuti mereka hingga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lembah Ragabah di tempat berkumpulnya aliran air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membawa jarum-jarum besi yang dipanaskan. Setelah dipanaskan, sebagai balasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menusukkan jarum-jarum tersebut ke mata mereka, karena mereka juga telah menusukkan jarum ke mata para sahabat penggembala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika mereka dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan untuk memotong tangan mereka di satu sisi dan kaki mereka di sisi lain, dan agar ditusukkan jarum panas ke mata mereka dan menempatkan mereka di bawah terik matahari hingga mereka meninggal. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mata mereka ditusuk dengan jarum panas dan mereka diletakkan di bawah terik matahari. Mereka meminta air namun mereka tidak diberi. Hazrat Anas meriwayatkan bahwa ia melihat salah satu dari mereka sedemikian rupa kehausan karena panas yang mereka alami, hingga akhirnya mereka pun meninggal. Luka mereka tidak diobati. Abu Kilabah menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah membunuh, mencuri, murtad setelah masuk Islam dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Sirin menyatakan bahwa peristiwa tentang orang-orang Urainah ini terjadi sebelum turunnya hukum hudud. Secara zahir, orang Muslim tampaknya melakukan kezaliman besar. Namun ajaran Islam berkenaan dengan hal ini turun setelahnya. Berfirman, yakni sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusuhan di negeri ini, hendaklah mereka dibunuh atau disalib, ataupun dipotong tangan dan kaki mereka disebabkan oleh permusuhan mereka, atau mereka diusir dari negeri ini. Hal demikian adalah kehinaan bagi mereka di dunia ini, dan di akhirat pun mereka akan mendapatkan azab yang besar. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lagi memberikan balasan dengan menusukkan jarum ke mata siapapun, memotong lidah, dan tidak memberikan hukuman lebih dari memotong tangan dan kaki. Setelah itu, setiap kali beliau mengirimkan pasukan, beliau melarang memutilasi tubuh manapun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bersedekah dan melarang memutilasi. Muhammad bin Umar al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad menyebutkan, ada 15 unta yang mereka bawa dari padang rumput. Pembalasan diberikan kepada mereka sesuai atau setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Namun setelah turunnya ajaran Islam yang lebih lengkap, perlakuan seperti itu tidak pernah terjadi lagi terhadap musuh. Meskipun ini adalah jawaban atas peristiwa tersebut, tetapi jawaban yang lebih terperinci dan tanggapan terhadap keberatan beberapa orang tentang mengapa perlakuan yang kejam seperti itu dilakukan terhadap musuh, seperti yang diajukan oleh para pengkritik Islam,
Ini telah dijawab dengan sangat baik oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam Sirat Khatamun Nabiyyin. Beliau menulis, ini adalah masa yang sangat berbahaya bagi kaum muslim karena seluruh negeri sedang menyala dengan api permusuhan yang dipicu oleh Quraisy dan Yahudi. Sesuai dengan keputusan baru mereka, mereka berencana untuk menyerang Madinah secara sembunyi-sembunyi daripada melakukan serangan langsung. Karena penipuan dan pengkhianatan adalah bagian dari sifat suku-suku Arab yang masih liar itu, mereka berusaha merugikan kaum muslimin dengan segala cara. Jadi, peristiwa yang akan kita bahas ini merupakan bagian dari rangkaian upaya buruk mereka yang berakhir dengan cara yang mengerikan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, rinciannya adalah sebagai berikut. Pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah, 8 orang dari suku Uqal dan Urainah datang ke Madinah. Mereka menunjukkan kecintaan dan ketertarikan terhadap Islam lalu masuk Islam. Setelah tinggal beberapa waktu, mereka mengalami masalah pencernaan karena cuaca dan cara hidup di Madinah. Dan mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menghadap Rasulullah SAW dan menjelaskan kesulitan mereka. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang pedalaman yang terbiasa hidup dengan hewan ternak dan tidak terbiasa dengan kehidupan kota. Karena itu kami jatuh sakit." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian merasa tidak nyaman di Madinah, pergilah keluar kota di mana hewan ternak kami berada." Beliau menunjukkan keramahan dan sikap kasih sayang beliau. Dan beliau bersabda, "Silakan meminum susu unta itu dan kalian akan sembuh dengan tinggal di tempat yang sehat." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka sendiri yang meminta, yakni, "Wahai Rasulullah, jika Anda mengizinkan, kami ingin pergi ke luar Madinah di mana hewan ternak Anda berada." Dan beliau SAW pun mengizinkan mereka. Alhasil mereka pun pergi ke padang rumput di luar Madinah di mana unta-unta kaum muslimin berada. Ketika orang-orang yang malang ini telah menetap di sana dan mengamati keadaan sekitarnya, dan setelah menjadi sehat dan kuat karena hidup di udara terbuka dan meminum susu unta, suatu hari mereka tiba-tiba menyerang para penggembala muslim dan membunuh mereka, yaitu membunuh mereka dengan kejam. Orang-orang ini menyembelih mereka seperti hewan dan ketika masih ada sisa nyawa, mereka lalu menusukkan duri gurun yang tajam ke lidah para sahabat itu agar ketika mereka mencoba bersuara atau meronta karena haus, duri-duri itu akan menambah penderitaan mereka. Para penjahat ini tidak berhenti di situ. Mereka mengambil jarum-jarum panas dan menusukkannya ke mata para muslim yang sekarat itu. Dengan cara ini, orang-orang muslim yang tidak bersalah ini meninggal dalam keadaan tersiksa di padang terbuka. Di antara mereka ada seorang pelayan pribadi Rasulullah SAW bernama Yasar yang ditugaskan untuk menggembalakan unta-unta beliau. Setelah para penjahat ini selesai membunuh kaum muslimin dengan cara yang keji ini, mereka lalu mengumpulkan semua unta dan menggiringnya pergi. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW melalui seorang penggembala yang berhasil meloloskan diri. Segera setelah itu, beliau mengirim sekelompok 20 sahabat untuk mengejar mereka. Meskipun para musuh telah menempuh jarak yang cukup jauh, namun dengan karunia Allah, kaum muslimin berhasil mengejar dan menangkap mereka dengan cepat, kemudian mengikat mereka dengan tali dan membawa mereka kembali. Pada saat itu, belum turun wahyu kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana memperlakukan orang yang melakukan tindakan semacam ini. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip lama beliau, bahwa selama belum ada syariat baru dalam Islam, hendaknya mengikuti cara ahli kitab. Maka sesuai dengan syariat Hazrat Musa, beliau memerintahkan agar mereka diperlakukan setimpal sebagaimana mereka memperlakukan para penggembala muslim, sebagai bentuk qisas atau pembalasan yang setimpal. Ini adalah ajaran Nabi Musa yang masih diikuti sampai turunnya hukum-hukum syariat secara lengkap. Bagaimanapun,
Hukuman ini dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Maka dengan sedikit perubahan, mereka dihukum mati di padang terbuka di luar Madinah. Namun, Allah Ta'ala telah menentukan ajaran yang berbeda untuk Islam, sehingga setelahnya, bahkan dalam bentuk pembalasan dan kisah sekalipun, hukuman memutilasi dilarang. Artinya, dinyatakan terlarang untuk merusak tubuh orang yang terbunuh atau memotong-motong anggota tubuh sebagai bentuk balas dendam dan sebagainya. Mengenai kejadian ini, beliau menulis, "Kami tidak perlu menulis banyak tentang hal ini, karena bagaimanapun, kezaliman adalah dimulai dari pihak orang-orang kafir yang tanpa alasan yang sah, semata-mata karena permusuhan terhadap Islam, melakukan perlakuan kejam dan brutal terhadap kaum muslimin yang tidak bersalah itu. Apa yang dilakukan sebagai hukuman terhadap mereka semata-mata adalah kisas atau pembalasan yang setimpal dan jawaban untuk mereka, yakni hukuman yang diberikan kepada musuh adalah kisas. Dan itu terjadi dalam keadaan di mana seluruh negeri sedang menyala karena api permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Keputusan ini juga dibuat sesuai dengan syariat Hazrat Musa, namun Islam kemudian tidak mempertahankannya dan melarang cara seperti itu untuk masa depan. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada orang yang berakal sehat yang akan bisa menentangnya. Pada kesempatan ini, perlu diingat bahwa orang-orang ini datang ke Madinah dengan niat buruk sejak awal, dan kemungkinan besar diarahkan oleh suku mereka untuk tinggal di antara kaum muslimin dan untuk menimpakan kerugian bagi kaum muslim. Mungkin juga mereka sudah memiliki niat buruk terhadap Rasulullah SAW sendiri, dan ketika pada akhirnya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukannya selama tinggal di Madinah, mereka lalu memutuskan untuk melakukan aksinya di luar Madinah. Niat mereka juga terlihat dari perlakuan mereka terhadap para penggembala muslim, di mana ini tidak seperti yang dilakukan pencuri dan perampok biasa, tetapi ada unsur dendam yang kental di dalamnya. Jika mereka awalnya masuk Islam dengan tulus dan niat mereka berubah setelah melihat unta, seharusnya mereka hanya mencuri unta dan melarikan diri. Dan jika ada penggembala yang menghalangi, paling-paling mereka akan membunuhnya lalu pergi. Namun cara mereka membunuh para penggembala muslim menempatkan diri mereka dalam bahaya dan sengaja memperpanjang tindakan pembunuhan yang kejam. Dengan tetap tinggal beberapa saat untuk menyiksa korban, ini jelas menunjukkan bahwa tindakan mereka bukan hasil dari keserakahan sekejap, melainkan murni berdasarkan permusuhan dan hasil dari dendam dan kebencian yang mendalam. Sebagai jawaban terhadap tindakan kejam mereka, apa yang dilakukan Rasulullah SAW semata-mata adalah sebagai kisas dan balasan yang dilakukan sesuai dengan syariat Nabi Musa sebelum turunnya hukum Islam. Namun segera setelah itu, hukum-hukum Islam diturunkan dan penyiksaan semacam itu, bahkan dalam konteks pembalasan, dinyatakan tidak sah. Tertera dalam Sahih Bukhari, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika kana yahussu ala sadaqati wa yanha 'anil muslah." Yakni setelah kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan perbuatan ihsan, perlakuan belas kasih, dan melarang memutilasi dalam keadaan apapun. Beberapa peneliti barat, termasuk Muir, ketika membahas kejadian ini seperti biasa mengkritik bahwa cara pembunuhan para perampok pembunuh ini adalah kejam. Namun jika kita mempertimbangkan seluruh keadaan saat itu, Islam sama sekali bersih dalam masalah ini. Karena sebenarnya ini bukanlah keputusan agama Islam, melainkan keputusan Nabi Musa alaihissalam yang syariatnya tidak dibatalkan oleh Hazrat Isa dari Nazaret, melainkan dipertahankan. Ya, jika para pengkritik ini lalu mengacu pada perkataan Nabi Isa bahwa jika ditampar di pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Jika seseorang ingin mengambil bajumu, berikanlah juga jubahmu. Dan jika seseorang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengannya. Maka mereka mungkin berhak untuk mengkritik. Namun pertanyaannya adalah, apakah ajaran ini bisa diamalkan menurut orang yang berakal sehat?
Dan selama lebih dari 2000 tahun ini, pernahkah ada laki-laki atau perempuan Kristen, jemaat atau pemerintahan Kristen yang pernah menerapkan ajaran ini? Untuk berkhutbah di mimbar, ini memang suatu ajaran yang bagus, tetapi untuk mengamalkan dalam dunia nyata, ajaran ini tidaklah memiliki bobot dan tidak ada orang yang berakal sehat yang bisa siap untuk menerapkannya. Dalam hal ini, mengkritik umat Islam dengan memainkan perasaan seperti ini adalah bukti kebodohan diri mereka sendiri. Ya, lihatlah ajaran Nabi Musa yang tidak seperti Hazrat Isa adalah seorang pembuat hukum sejati yang memahami hakikat hukum dengan baik. Atau jangan lihat perkataan orang Kristen, tetapi ujilah dengan melihat amalan mereka. Maka akan jelas bahwa tidak ada agama yang bisa menandingi Islam dalam hal pengamalan. Karena apa yang dikatakannya, itulah yang dilakukannya. Dan tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatannya. Perkataan dan perbuatan umat Islam, keduanya berada di tingkat yang begitu tinggi, sehingga tidak ada orang yang berakal sehat, yang bersikap netral, yang bisa mengkritiknya. Dan bahkan pujianlah yang keluar dari hati mereka. Islam tidak seperti syariat Hazrat Musa yang mengatakan untuk selalu membalas dendam dan tanpa membedakan situasi dan kondisi, ayunkanlah terus hukuman qisas. Dan juga tidak seperti ajaran Kristen yang mengarahkan untuk tidak memberikan hukuman dalam situasi apapun. Bahkan jika penjahat melakukan kejahatan, malah memperkuat kejahatannya dengan membantunya. Sebaliknya, Islam meninggalkan jalan berlebihan dan berkekurangan, memberikan ajaran pertengahan yang menjadi dasar perdamaian sejati di dunia, yaitu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yakni balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Artinya, setiap kejahatan harus dihukum setimpal atau sesuai dengan tingkat kekerasannya. Tetapi jika keadaan memungkinkan bahwa memaafkan atau bersikap lemah lembut akan memberi harapan untuk perbaikan, maka memaafkan atau bersikap lemah lembut adalah lebih baik. Dan orang seperti itu akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah. Inilah ajaran yang diberikan Islam dalam hal ini. Dan tidak ada seorang yang berakal sehat manapun yang bisa menyangkal bahwa ini adalah ajaran terbaik yang mempertimbangkan semua segi kebutuhan manusia. Bahkan dalam hal hukuman, Islam telah memberi batasan agar tidak melampaui batas yang wajar dan sepenuhnya melarang tindakan kejam seperti mutilasi. Sebaliknya, orang-orang Kristen, meskipun dengan adanya ajaran yang sebatas ucapan saja dari Hazrat Isa, justru telah menunjukkan contoh perlakuan terhadap musuh dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam peperangan, yang mana ini merupakan lembaran terbuka dalam sejarah dunia yang tidak perlu diulang di sini. Sekarang saya akan membahas tentang sebuah ghazwah atau perang yang disebut Ghazwah Zikarat. Para sejarawan dan ahli hadis berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Para ahli hadis menyatakan bahwa ghazwah ini terjadi antara perjanjian Hudaybiyah dan perang Khaybar, yaitu antara Zulkaidah tahun 6 Hijriah dan Muharram tahun 7 Hijriah. Sementara para sejarawan menyatakannya terjadi setelah perang Lihian, yaitu pada Jumadil Awal tahun 6 Hijriah. Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, perang Zikarat terjadi 3 hari sebelum perang Khaybar, dan mereka membahasnya setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum Khaybar. Allamah Ibnu Hajar menulis bahwa riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Iyas bin Salamah mendukung bahwa perang ini terjadi 3 hari sebelum Khaybar. Dalam riwayat tersebut, Hazrat Salamah bin Aqwa terlebih dahulu menceritakan perjanjian Hudaybiyah, kemudian peristiwa Zikarat. Lalu di akhir mengatakan bahwa setelah itu mereka kembali ke Madinah dan baru tinggal 3 hari di Madinah sebelum berangkat ke Khaybar. Sebaliknya, di antara para sejarawan, Allamah Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa perang Zikarat terjadi pada tahun 6 Hijriah sebelum perjanjian Hudaybiyah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad
dalam menyimpulkan hal ini, meskipun tidak secara lengkap, namun dalam daftar isi untuk bagian selanjutnya dari buku beliau, beliau menetapkan Ghazwah Zikarat terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, sebelum Ghazwah Khaybar. Ghazwah atau Perang Zikarat juga disebut Perang Gabah karena unta-unta Rasulullah SAW biasa merumput di sana. Gabah adalah sebuah padang di belakang Gunung Uhud, sekitar 4 mil dari Madinah ke arah Syam. Ini disebut Ghazwah Zikarat karena Uyainah bin Hishan yang telah menyerang dan membawa pergi unta-unta Rasulullah SAW, dan beliau SAW mengejarnya sampai Zikarat. Zikarat adalah sebuah mata air yang terletak sekitar 12 mil dari Madinah. Rinciannya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW memiliki 20 unta penghasil susu dan beberapa unta lainnya yang biasa merumput di padang rumput Baida di jalan menuju Khaybar hingga di gunung seberangnya. Ketika terjadi kekeringan, unta-unta itu dibawa ke arah Gabah. Seorang penggembala biasa untuk membawa susu mereka setiap sore kepada Rasulullah SAW. Uyainah bin Hishan Fazari menyerang dengan 40 penunggang kuda dari Bani Ghatfan dan membawa pergi unta-unta tersebut. Menurut satu riwayat, pemimpin mereka adalah Abdurrahman, putra Uyainah, sementara Uyainah sendiri berada di belakang untuk memberikan bantuan. Selama serangan, musuh membunuh Zar, putra Abu Zar, yang menjadi penggembala unta-unta tersebut, dan menawan Laila, istri Abu Zar. Sementara istri putra Abu Zar yang juga berada di sana berhasil selamat dari musuh. Tentang siapa Uyainah bin Hishan, tertera bahwa ia adalah pemimpin suku Bani Fazarah saat Perang Ahzab. Ketika 3 pasukan kafir bersama Bani Quraiza berencana untuk melancarkan serangan yang besar terhadap Madinah, ia memimpin salah satu pasukan tersebut. Uyainah masuk Islam setelah Fatah Mekah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ia masuk Islam sebelum Fatah Mekah dan ikut serta di dalamnya, dan ikut serta juga dalam Perang Hunain dan Taif. Rasulullah SAW mengutusnya dengan 50 penunggang kuda untuk memerangi Bani Tamim, dan saat itu tidak ada sahabat Ansar dan Muhajirin di dalamnya. Latar belakang syariah ini adalah karena Bani Tamim telah menghalangi petugas zakat Rasulullah SAW. Kemudian pada masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu an, ia terjebak dalam fitnah kemurtadan bersama para pemberontak, dan ketika Tulaihah mengaku sebagai nabi, ia pun bergabung dengannya. Jadi ia awalnya muslim, kemudian murtad dan ikut kepada Tulaihah, nabi palsu. Lalu ketika dibawa sebagai tawanan kepada Hazrat Abu Bakar, beliau memaafkannya dan ia kembali masuk Islam. Jadi inilah keadaan keimanannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebenarnya telah melarang Hazrat Abu Zar Al-Ghifari pergi ke Gabah, namun beliau tetap pergi meski telah diperingatkan. Rinciannya, sebelum serangan Uyainah, Hazrat Abu Zar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ke padang penggembalaan unta. Beliau SAW bersabda, "Aku khawatir tentangmu. Jangan-jangan musuh akan menyerangmu dari arah itu, karena kita tidak aman dari Uyainah dan kelompoknya, dan tempat itu berada di wilayah mereka." Hazrat Abu Zar bersikeras. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Aku khawatir putramu akan terbunuh dan istrimu akan ditawan, dan engkau akan datang dengan hanya membawa tongkat." Hazrat Abu Zar berkata, "Sungguh mengherankan bagiku bahwa meskipun Rasulullah SAW menyatakan kekhawatiran beliau, aku tetap bersikeras. Demi Allah, terjadilah seperti yang beliau SAW sabdakan. Aku berada di rumah dan unta-unta Rasulullah SAW telah dibawa kembali ke kandang. Ketika telah diberi minum dan
diperah susunya, kemudian kami tidur. Lalu di malam hari Uyainah menyerang kami dengan 40 penunggang kuda. Mereka berhenti dan berteriak. Lalu putraku keluar dan mereka membunuhnya. Terkait hal ini, ada juga riwayat tentang Hazrat Salmah bin Aqwa yang mengejar musuh. Dalam Bukhari disebutkan, Hazrat Salmah bin Aqwa berkata, "Aku keluar sebelum azan pertama subuh. Unta-unta perah Rasulullah SAW sedang merumput di Zikarat. Bersamaku ada Rabah, hamba sahaya Rasulullah SAW. Aku bertemu dengan seorang anak Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa unta-unta Rasulullah SAW telah diambil. Aku bertanya, siapa yang mengambilnya? Ia menjawab, orang-orang Ghatfan." Hazrat Salamah berkata, "Aku berteriak 3 kali, 'Ya Sabaha.' Ini adalah seruan yang digunakan saat bahaya. Sehingga orang-orang di Madinah pun mendengarnya. Aku mengirim Rabah untuk memberitahu Rasulullah SAW. Kemudian aku berlari cepat ke depan hingga mencapai para perampok yang sedang memberi minum hewan mereka. Aku mulai memanah mereka dan aku adalah pemanah yang mahir. Aku berkata, aku adalah Ibnu Aqwa dan hari ini adalah hari kebinasaan orang-orang yang hina." Beliau keluar sendirian untuk menghadapi mereka dan terus mengucapkan kalimat ini dengan suara keras. "Ketika aku berada di antara pepohonan, aku memanah mereka. Dan ketika sampai di lembah yang sempit, aku naik ke gunung dan melemparkan batu kepada mereka hingga aku berhasil membebaskan semua unta mereka." Dalam Sahih Muslim disebutkan, aku terus mengejar mereka hingga tidak ada satupun unta Rasulullah SAW yang tidak aku tinggalkan di belakangku. Dan aku juga merebut 30 selimut yang mereka buang untuk meringankan beban saat melarikan diri. Setiap kali mereka membuang sesuatu, aku meletakkan batu sebagai tanda agar Rasulullah SAW dan para sahabatnya dapat mengenalinya. Aku terus mengejar dan memanah mereka, bertarung seorang diri. Dalam buku-buku sejarah, sesuai dengan awal hadis lainnya, juga tertera bahwa tidak semua unta berhasil diambil kembali. Beberapa berhasil dibawa pergi oleh musuh. Di sisi lain, ketika berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW, di Madinah diumumkan bahwa ada bahaya, lalu diserukan, "Ya khailallah irkabi," wahai pasukan berkuda Allah, naikilah kuda. Segera para penunggang kuda mulai berkumpul di sekitar beliau SAW. Yang pertama datang adalah Hazrat Mikdad, kemudian Hazrat Abbad bin Bishr, Sa'ad bin Zaid, Usaid bin Huzair, Ukashah, Muris bin Nahlah, Abu Qatadah, dan Hazrat Abu Ayyash. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Sa'ad bin Zaid sebagai pemimpin dan bersabda, "Kejarlah musuh sampai aku menyusul kalian bersama yang lain." Beliau SAW bersabda, "Kalian pergilah duluan, aku akan menyusul." Rasulullah SAW berangkat dengan 500 sahabat. Ada juga yang mengatakan 700 sahabat. Beliau SAW menunjuk Hazrat Ibnu Ummi Maktum sebagai naib beliau di Madinah dan meninggalkan Hazrat Sa'ad bin Ubadah dengan 300 sahabat untuk menjaga Madinah. Rasulullah SAW mengikatkan bendera pada tombak Hazrat Mikdad bin Aswad. Dalam misi ini ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan bahwa Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Abu Ayyash, "Tidakkah engkau berikan kudamu kepada seseorang yang lebih baik menunggang kuda darimu agar ia bisa menyusul musuh?" Hazrat Abu Ayyash menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, aku adalah penunggang kuda terbaik." Ia berkata, "Aku mengatakannya kepada Rasulullah SAW, lalu aku memacu kudaku. Tetapi baru 50 yard, kudaku menjatuhkanku ke tanah.
Aku heran karena Rasulullah SAW menyuruhku memberikan kuda kepada penunggang yang lebih baik, sementara aku mengaku sebagai penunggang yang terbaik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kuda Hazrat Abu Ayyash kepada Hazrat Muaz bin Maish. Hazrat Salamah yang sedang mengejar musuh menyebutkan bahwa ketika hari mulai terang, Uyainah datang membantu mereka. Ini menunjukkan bahwa Uyainah hadir di sana. Ia berada di sebuah lembah sempit. Hazrat Salamah mengatakan ia naik gunung. Uyainah bertanya, "Siapa ini?" Pengikutnya menjawab, "Sejak pagi hingga sekarang kami dalam kesulitan karenanya. Ia mengejar kami, memanahi kami dan mengambil kembali hewan-hewan kami. Ia telah merebut semua barang-barang kami." Uyainah berkata, "Jika ia tidak yakin ada orang yang mengikutinya, ia pasti sudah meninggalkan kalian sejak lama." Ia cerdik dan mengatakan pasti ada pasukan lain yang mengikutinya. Beberapa dari kalian pergilah ke arahnya. 4 orang naik ke gunung menuju Hazrat Salamah. Beliau berkata kepada mereka, "Apakah kalian mengenaliku?" Mereka bertanya, "Siapa kamu?" Beliau menjawab, "Aku adalah Ibnu Aqwa. Demi zat yang telah memuliakan Muhammad Rasulullah SAW, tak ada seorang pun dari kalian yang bisa menangkapku. Dan jika aku mengejarnya, ia tidak bisa lolos dariku." Salah satu dari mereka berkata, "Aku juga berpikir begitu." Lalu mereka kembali karena takut. Ini adalah Bukhari. Hazrat Salamah melanjutkan, "Aku tetap di tempat sampai melihat para penunggang kuda Rasulullah SAW yang beliau kirim terlebih dahulu, yang mana mereka muncul dari balik pepohonan. Yang pertama adalah Hazrat Muhris bin Nadlah Akram Asadi, kemudian Abu Qatadah Ansari, kemudian Hazrat Mikdad bin Aswad. Aku memegang tali kekang kuda Akram dan berkata, 'Wahai Akram, berhati-hatilah agar mereka tidak membunuhmu. Tunggu sampai Rasulullah SAW dan para sahabat tiba.' Kemudian ia menjawab, 'Wahai Salamah, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kau tahu bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, janganlah menghalangi antara aku dan kesyahidan.' Jadi beliau berbicara dengan gagah berani. Hazrat Salamah berkata, "Saya membiarkannya." Kemudian Hazrat Akram dan Abdurrahman bin Uyainah bertempur. Akram melukai Abdurrahman beserta kudanya, namun Abdurrahman menombaknya hingga syahid dan mengambil alih kudanya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hazrat Akram dibunuh oleh Aubar. Aubar dan putranya menunggang unta yang sama. Hazrat Ukashah melemparkan tombak dan membunuh keduanya dengan satu serangan. Menurut riwayat lain, Hazrat Akram dibunuh oleh Mas'adah. Tentang peristiwa syahidnya ada juga cerita tentang suatu mimpi. Sehari sebelum bertempur dengan musuh, Hazrat Akram bermimpi bahwa langit terbuka untuk beliau dan beliau naik ke langit hingga mencapai langit ke-7, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Beliau diberitahu, "Inilah tempatmu." Ketika beliau menceritakan mimpi ini kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Selamat atas kesyahidanmu." Sehari kemudian beliau syahid. Setelah Hazrat Muhriz, Hazrat Abu Qatadah juga tiba. Penunggang kuda Rasulullah SAW, yaitu Hazrat Abu Qatadah, bertempur dengan Abdurrahman bin Uyainah. Mereka saling melempar tombak. Putra Uyainah melukai kaki kuda Hazrat Abu Qatadah, namun Hazrat Abu Qatadah membunuhnya dan mengambil alih kudanya. Ada juga riwayat tentang pertempuran Hazrat Abu Qatadah dengan Mas'adah Fazari. Menurut satu riwayat, ketika Hazrat Abu Qatadah mendengar berita serangan musuh, Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berada di Zubab, sebuah bukit kecil hitam di jalan Gunung Uhud saat turun dari Saniyatul Wada. Ketika beliau menghadap Rasulullah SAW,
beliau bersabda, "Wahai Abu Qatadah, majulah, semoga Allah menolongmu." Hazrat Abu Qatadah berkata, "Aku berangkat bersama seorang lainnya dan kami segera mencapai musuh." Ia, yakni rekan Hazrat Abu Qatadah, berkata, "Abu Qatadah, bagaimana menurutmu? Kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka." Temanku menyarankan untuk menunggu kedatangan Rasulullah SAW dengan pasukan lengkap sebelum menyerang. Tapi aku menyarankan agar kami menyerang dari dua arah yang berbeda. Mereka pun pada akhirnya menyerang dan membuat musuh kesulitan. Musuh memanah dan sebuah anak panah mengenai dahi Hazrat Abu Qatadah. Hazrat Abu Qatadah berkata, "Ketika aku mencabut anak panah itu, rasanya seperti mencabut sepotong besi." Beliau maju dan bertemu dengan penunggang kuda yang mengenakan helm besi. Orang itu mengenali, tetapi beliau tidak mengenali orang tersebut. Orang itu berkata, "Wahai Abu Qatadah, Tuhan telah mempertemukan kita." Ia membuka helmnya dan ternyata ia adalah Mas'adah Fazari. Hazrat Abu Qatadah menuturkan, Mas'adah bertanya bagaimana cara bertarung yang diinginkan. Dengan pedang, tombak, atau gulat, Abu Qatadah menyerahkan pilihan padanya. Dan Mas'adah pun memilih gulat. Ia memiliki cara yang aneh untuk berperang di zaman itu. Ia turun dari kudanya dan saya juga turun. Saya mengikat kuda saya pada sebuah pohon dan meletakkan senjata saya di sana. Dan ia juga melakukan hal yang sama. Lalu kami mulai bertarung dan Allah memberikan saya kemenangan atasnya. Saya naik ke atasnya dan berniat untuk bangkit dan mengambil pedang saya. Dan ia juga mengambil pedangnya. Kami berada di antara dua pasukan. Jadi serangan bisa terjadi pada salah satu dari kami. Kemudian sesuatu menghantam kepala saya. Kami bertarung hingga mencapai senjata Mas'adah. Saya meraih pedangnya dan ketika ia melihat bahwa pedang itu sudah berada di tanganku, ia berkata, "Wahai Abu Qatadah, kasihanilah aku." Abu Qatadah menjawab, "Tidak, sekarang lihatlah tempatmu di neraka." Lalu saya membunuhnya dan membungkusnya dengan jubah saya. Kemudian saya mengenakan pakaian Mas'adah, mengambil senjatanya dan menunggangi kudanya karena saat kami bertarung, kuda saya telah lari ke arah musuh dan mereka telah memotong kakinya. Saya maju dengan cepat dan menjumpai keponakan Mas'adah bersama dengan 17 penunggang kuda lainnya. Saya memberi isyarat kepada mereka dan mereka berhenti. Ketika saya mendekati mereka, saya menyerang mereka dan menusuk keponakan Mas'adah dengan tombak dan mematahkan lehernya. Rekan-rekannya melarikan diri dan saya mengambil unta-unta betina yang ditinggalkan musuh saat serangan Salma bin Aqwa. Masih ada rincian lebih lanjut berkenaan dengan Ghazwah ini yang insya Allah akan dijelaskan selanjutnya. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر